Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pertemuan ini akan bahas satu huruf. Kita mulai saja dari hamzah, ya. Baik. Dari hamzah atau alif? Dari hamzah atau alif kita mulai. Masih ada yang ragu mana hamzah mana alif? Baik. Kita akan bahas makhrajnya dari mana, sifatnya apa saja, kemudian kesalahan umum yang sering terjadi dalam pengucapannya. Nah, itu yang kita bahas, ya. Tempat keluarnya mana, kemudian apa saja sifatnya, kemudian apa kesalahan umum yang sering terjadi. Maka saya minta semuanya untuk mencatat poin-poin ini. Saya tahu banyak aktivis Quran di sini, guru-guru Quran. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan penyampaian kepada murid-muridnya, atau menjadi tambahan pemahaman bagi kita bersama. Taib. Pada pertemuan ini kita akan bahas hamzah. Taib. Hamzah dari segi makhraj, mana makhrajnya? Mana makhraj hamzah? Tenggorokan, oke. Tenggorokan. Ada berapa bahagian dari tenggorokan? Ada 3. 1 pangkal tenggorokan, 2 tengah tenggorokan, 3. Ini pelajaran yang sudah tahun-tahun sebelumnya kita selesaikan. Murojaah lagi, ya, kita ulang-ulang lagi. Maka mudah-mudahan menjadi pemahaman baru. Hamzah keluar dari aqsal halqi. Jadi hamzah keluar dari aqsal halqi, yaitu pangkal tenggorokan. Baik. Mana pangkal mana ujung? Ada masih ragu? Mana pangkal mana ujung? Mana pangkal? Ini pangkal, ini ujung, atau kebalik? Balik. Jadi pangkal yang paling bawah, ya. Pangkal yang paling bawah. Jadi kalau ujung berarti yang paling dekat dengan pangkal lidah, paling atas. Jadi pangkal yang paling bawah. Maka makhraj dari hamzah ini adalah di bawah. Apa kawannya? Hamzah? Ha. Jadi makanya ada sebagian mengatakan ha itu sampai bergetar ke dada, Ustaz, ya, karena dia dekat pangkal. Makanya ha, hi, hu, bah. Tamam? Oke, dari tempat keluarnya dia tergolong kepada aqsal halqi. Baik, aqsal halqi. Baik, sebenarnya lebih bagusnya kita bahas selesai dulu makharijul huruf, tapi ini adalah peserta lama, maka insyaallah masih ada ingatan atau masih kuat hafalannya berhubungan dengan makharijul huruf, maka kita langsung saja bahas satu persatu, ya. Kemudian sifatnya. Oke, sifatnya. Sifat yang pertama dari hamzah, apa namanya? Antara hams dan jahar. Jahar. Tamam. Jadi jahar itu artinya adalah inhibasun nafasi 'indan nutqi harfi. Ya, tertahannya nafas ketika membunyikan huruf-hurufnya. Silakan. Belok sana dia. Ya. Jahar itu adalah tertahannya nafas ketika membunyikan hurufnya. Baik, bisa dirasakan, letakkan telapak tangannya di depan mulut, coba semuanya. A. Ada terasa mengalir nafas?
A. Maka terbukti. Yang pertama, hamzah itu tidak mengalir nafas. Ya. Nah, itu cara membuktikannya, ya. Cara membuktikannya, letakkan telapak tangan kita di depan mulut. Nah, nanti bisa kita buktikan. Jadi sifat yang pertama pada huruf hamzah adalah jahar. Taib. Sifat yang kedua antara syiddah, tawasud dan rokhawah. Syiddah, tawasud dan rokhawah. Syiddah, tamam. Apa pengertian syiddah, Bu Mudri'ah? Tertahan suara. Baik. Jadi pengertian syiddah itu adalah inhibasus saut. Ya, tertahannya suara. Makanya hamzah ketika sukun akan lebih nampak. Contohnya kalimat as-sufaha. Tertahan dia. Minas sama wa ma'wa, tertahan. Wa ma'wa, bukan wa ma'wa. Wa ma', itu salah. Ya. Kenapa? Karena sifatnya adalah syiddah. Syiddah artinya adalah tertahan suara. Dari segi nafas tertahan, kemudian dari segi suara juga tertahan. Tamam. Yang ketiga, sifat dari hamzah antara isti'la dan istifal. Istifal. Jadi isti'la ini bisa kita artikan dengan tafkhim atau huruf-huruf tebal. Ya, huruf-huruf tebal. Sedangkan lawannya istifal bisa juga kita sebut dengan tarqiq, huruf-huruf tipis. Maka hamzah dia tergolong kepada huruf tipis. Tamam. Maka dia adalah yang ketiga, istifal. Jadi kaidah membaca huruf tebal, ya, kaidah membaca huruf tipis, karena hamzah huruf tipis, maka cukup dengan menarik kedua sisi bibir seperti orang tersenyum saja. A. Jadi bukan O. Tamam? Sekali lagi, kaidah membaca huruf tipis cukup seperti orang tersenyum dengan menarik kedua sisi bibir. A'udzu. A'anzartahum. A'anzartahum. Ya. Ulaika. I dengan I. Nah, itu dia. Hamzah termasuk huruf istifal. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sifat yang keempat antara itbaq dan infitah. Apa sifatnya? Infitah. Tamam. Jadi bisa juga infitah ini disebut juga kepada huruf-huruf yang dibaca tipis juga. Ya. Ada berapa huruf itbaq? 4. So, do, to, wo. So, do, to, wo. Selain 4 ini, maka dia infitah. Dan hamzah tidak termasuk dari yang 4 tadi. Baik. Terakhir, yang kelima, sifat yang berlawanan antara idlaq dan ismat. Ismat. Taib. Apa huruf dari idlaq? Farra min lubbin. Farra min lubbin. Fa'ra mim nun lamba. Paham? Maka dia termasuk kepada ismat karena dia tidak terdapat huruf hamzah. Ini 5. Ada tidak sifat yang tidak berlawanan pada huruf hamzah? Sifat yang tidak berlawanan. Ini kan yang berlawanan. 5.
Ada nggak sifat yang tidak berlawanan pada hamzah? Ada? Tidak ada. Tamam. Maka sifat hamzah hanya ada 5 saja. Jahar, syiddah, istifal, infitah, dan ismat. Dan juga sudah sama-sama kita jelaskan maksud dari ini. Oke, ismat. Apa makna ismat? Ikhraju harfi bis-su'ubah. Keluar huruf dengan sedikit ada kekuatan. Lawannya adalah idlaq. Kalau idlaq artinya adalah ikhraju harfi bisuhulah, ringan, mudah dalam pengucapannya. Fa, ra, ma, na, la, ba. Sedangkan hamzah sedikit ada kekuatan atau kesulitan dalam pengucapannya. Baik, dari segi makhrajnya sudah, sifatnya sudah. Sekarang kita bahas kesalahan umum yang sering kita jumpai ketika kita membaca huruf hamzah. Ya, kita jumpa huruf hamzah, maka sering terdengar kesalahannya. Yang pertama, satu, berubah menjadi huruf ain. Ini berubah menjadi huruf ain, terutama ketika hamzah bertemu ain setelahnya. Ini rentan sekali terjadi, ya, rentan sekali terjadi ketika ada hamzah bertemu setelahnya huruf ain. Biasanya kesalahan umum itu hamzahnya ikut menjadi ain. Ini tidak boleh. Apa contohnya? A'udzu, jangan dibaca a'udzu. Atau la a'budu, jangan dibaca la a'budu. Ya, kesalahan umum yang sering terjadi dibaca la a'budu, jadi ain keduanya. Kenapa? Karena ain ini kalau tidak berhati-hati dia akan mempengaruhi huruf sebelumnya. Termasuk contohnya la ta'budu, kalau enggak hati-hati menjadi la ta'budu, jadi ta, kayak hidung dia. Ini mesti berhati-hati, ya. Hamzah juga rentan terjadi berubah menjadi ain ketika bertemu ain. Ini juga. Atau juga seperti sukun, ya. Ketika sukun ada saja yang membaca ya, ma'wa atau la yu'minu, alladzina yu'minu. Ini tidak boleh. Alladzina yu'minu, alladzina yu'minu. Karena apa? Karena sifat syiddahnya tidak boleh mengalir. Yang pertama. Yang kedua, kesalahan umum yang sering terjadi pada hamzah yaitu mengalir ketika sukun. Ini kesalahan, ya, mengalir ketika sukun. Maka hamzah termasuk yang tidak boleh mengalir karena dia bukan sifatnya tawasud, bahagian yang kedua itu. Sifatnya syiddah. Syiddah itu tertahan suara. Sedangkan huruf-huruf yang mengalir salah satunya termasuk adalah huruf tawasud. Fa, Malin Umar, lam nun ain mim ra, lam nun ain mim ra. 5 huruf itu adalah huruf yang mengalir. Tapi hamzah tidak boleh mengalir. Okay? Maka a, i, u, ba. Ba enggak boleh. Ba. Alladzina yu tidak boleh. Alladzina yu'minu, habiskan. Ya, jannatul wa bi'sal masir, wa bi'sa, enggak boleh wa bi'sa, wa bi, itu enggak boleh. Ya, ini kesalahan umum yang kedua ketika terjadi pengucapan pada huruf hamzah. Yang ketiga, kesalahan umum yang sering terjadi pada penyebutan hamzah yaitu terseret dalam pengucapan. Ya, terseret dalam pengucapan. Apa contohnya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika.
itu kesalahan ini umum sekali. Banyak sekali saya dengar kesalahan-kesalahan seperti ini ketika pada penyebutan hamzah. Maka hamzah mesti tahqiqul hamzah. Pengucapan hamzah mesti jelas, terang, kuat. Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika dan ya, ini kesalahan poin yang ketiga pada penyebutan hamzah. Ya, maka sampai sekarang ini 3 poin itu yang saya sering dapati kesalahan penyebutan huruf hamzah. Maka nanti kalau rekan-rekan sekalian mendapatkan ada kesalahan yang lain, ya udah tambahkan saja ya. Tambahkan, oh ternyata di bagian ini hamzah ini juga sering terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Atau ada yang mendapatkan selain 3 poin itu, coba. Kesalahan yang sering dijumpai ketika contohnya mengajar atau mendengarkan orang baca Quran yang sering dijumpai pada penyebutan hamzah selain yang 3 poin tadi. Kanik? Ya, masuk ke rongga hidung. Nah, itu dia. Itu tadi salah satunya adalah pengaruh ain juga. Ya, berubah. Ya, itu dia. Oke, masuk ke rongga hidung. A. Nah, itu dia. A'udzu, a'lam. Nah, itu. Ya. Mungkin bisa ditambahkan masuk ke rongga hidung atau khaysum. Itu juga kesalahan umum yang sering terjadi pada penyebutan hamzah. Baik, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhrajnya sudah, sifatnya juga sudah, dan sudah kita buktikan satu persatu. Jahar dia tertahan nafas, jelas hamzah tidak mengalir nafas. Syiddah juga dia adalah tertahan suara, jelas ketika hamzah ketika sukun as-sama. Kenapa kesalahannya? Salah satunya adalah mengalir suara, itu kesalahan pada hamzah. Istifal dia termasuk huruf tipis, maka dia termasuk kepada huruf tipis. Infitah, iftiraqa, ya, ma baina lisan wa hanakil a'la, terpisahnya antara sebahagian besar lidah dan hanakil a'la, dan langit-langit atas. Jadi datar saja lidahnya, a, bukan o, tidak. Kemudian ismat dia termasuk kepada huruf yang agak sedikit berat dalam pengucapannya. Jadi terbukti secara keseluruhan dari segi sifat, dan 3 kesalahan umum, 4 kesalahan umum yang sering terjadi ketika pengucapannya. Baik, itu pembahasan kita satu huruf pada pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti di huruf ba yang kedua di pertemuan yang akan datang. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai praktek pada surah Al-Muluk atau awal ayat yang ke-29.